Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja bersama dengan keluarga teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Dan Sintayong, pelatih kepala tim nasional kita, sudah memastikan bahwa dia tidak akan menyertakan Jordi Amat ketika Jordi Amat juga bermasalah dengan kebugaran dia, kesehatan dia sedang mengalami cedera. Dan mungkin untuk 2 pekan, 3 pekan ke depan itu perlu untuk istirahat. Sehingga Jordi mungkin ya harus bisa bersabar dulu untuk tampil di putaran ketiga membela tim nasional senior kita. Karena kita akan bermain setelah melawan Arab Saudi pada tanggal 5 September yang akan datang di Jeddah. Kita akan balik menghadapi Australia di GBK pada tanggal 10. Kemudian juga kita bersiap menuju ke Bahrain ya, dan juga menuju ke Cina pada bulan Oktober. Nah, di sini baru mungkin saja ya, Jordi bisa bermain di saat kita akan bersiap menghadapi Bahrain dan juga China dalam partai tandang. Tapi untuk 2 pertandingan Arab dan Australia dia tidak bisa disertakan, dan berarti ada 2 pemain. Ya, Yasin Hapner ada kena akumulasi. Dan Jordi, sebenarnya Jordi itu mendapat kartu merah langsung ketika melawan Irak. Dia tidak tampil melawan Filipina pada Juni yang lalu. Mestinya itu ketentuannya 2 laga tidak boleh bermain, termasuk melawan Arab. Tapi kemudian kemarin dalam tanda kutip itu akan diputihkan ya. Dia diperbolehkan untuk bisa bermain dalam surat AFC. Sehingga ini tentunya ada kabar bagus. Tapi akhirnya kemarin juga itu sudah pastikan bahwa Jordi cedera, tidak bisa ikut. Sehingga bagi STY harus memutar otak lagi untuk bisa melihat komposisi pemain di jantung pertahanan tim nasional kita saat akan bertarung melawan Arab Saudi di Jeddah. Sebenarnya kalau ada Jordi, peluang besar Jordi bermain ada kalau dia bugar. Jordi bisa bermain dengan Rizky Ridho dan Jai Itzas. Itu dengan skema permainan 3-4-3 yang selalu ditampilkan oleh STY karena 3 pemain belakang ya, ada 4 gelandang dan 3 yang bermain di lini serang. Tapi sekarang tidak ada Jordi. Siapa yang akan main? Ya, ada 3 skenario menurut saya yang bisa dimainkan oleh Sintayong menghadapi Arab Saudi pada tanggal 5 waktu setempat, atau sudah masuk tanggal 6 dini hari karena bermain di waktu Indonesia bagian barat itu sudah 01.00. Di sana kan jam 10 ya di Jeddah. Nah, komposisi 3 di belakang itu, pertama Jai Itzas, Rizky Ridho dan Nathan Cho. Ini kemungkinan yang menurut saya bisa ditampilkan. Dan mungkin saja untuk STY sudah memikirkan ke sana. Mengembalikan kembali ya, Ivar Jenner bermain di tengah bersama dengan Tom Hai. Karena itu bermain dengan 4 gelandang. Jadi kanan bisa Asnawi atau bisa Sandy Walsh. Di kiri pasti Calvin Verdong. Ya. Tapi kita sekarang lagi bicarakan di belakang. Nah, Nathan, Jai, dan juga dengan Ridho. Kemudian, opsi lain yang bisa dimainkan oleh STY melawan Arab ini, ya Nathan biasanya sekarang dalam 2 pertandingan terakhir itu didorong ke tengah bermain dengan Tom. Nah, di belakang ini bisa menarik Sandy Walsh saat sama seperti melawan Vietnam. Ya, Sandy Walsh itu bermain bersama dengan Jai dan Rizky Ridho. Ini 3 pemain ya yang bisa ditampilkan oleh, selalu saya pikir STY pernah mencoba Sandy Walsh bermain dengan 3 back dan dia menjalankan ya perannya dengan sangat baik, dan STY agak puas ya dengan penampilan dari Sandy bermain dengan 3 back. Nah, kalau Sandy bermain ke dalam bersama dengan Jai dan juga dengan Ridho, berarti Asnawi akan bermain di kanan. Verdong akan tetap di kiri dengan Nathan bersama dengan Tom Hai. Ya, kalau di depan itu kan kita sudah bersama bahwa ada Ragnar, ada Rafael Struijk, ada dengan Marcelino Ferdinand. Nah, ketika saya membicarakan di belakang ini, opsi ketiga yang bisa dimainkan oleh STY adalah menarik Verdong. Karena Verdong tetap bersama bisa bermain di bek kiri, bisa di bek tengah, gelandang bertahan, dan dia juga bisa di bek kanan. Karena dia pernah lakukan itu di Nijmegen ya. Oke, Verdong bermain ke dalam. Berarti dengan Jai, Verdong agak berdiri ke kiri, Jai di tengah, dan Ridho bisa di kanan. Itu komposisi terbaik yang saya pikir bisa aja di opsi ketiga ini. Lalu ketika Verdong bermain lebih ke dalam,
dengan jadi 3 seperti saya bilang tadi dengan Jai dan Rido. Nah, siapa pertanyaannya untuk menggantikan posisi dari Verdong di posisi kiri? Ada 2 yang tersisa. Pertama Arhan dan juga dengan Sain Patinama. Sekarang tergantung STY karena dia harus bisa melihat ya kebutuhan tim siapa yang bisa dimainkan jika Verdong itu bermain ke dalam. Apakah Sain dimainkan lebih dulu dan mungkin di kanan ada Sandy Walsh ya, sehingga ini akan membentuk sebuah kekuatan yang luar biasa ketika ini akan main. Saya pikir oke juga dengan Sain Patinama bermain dan Sandi bermain di kanan ya. Kemudian dengan Verdong, Jai dan Rido. Di tengah tetap Nathan dengan Tom Hai. Itu komposisi bermain dengan 3-4-3. Kalau di depan tetap tidak berubah juga. Ragnar, Rafael dan Lino. Itu yang bisa ditampilkan 3 opsi ini. Tidak akan ada lebih di sana. Kecuali STY berani katakan bermain dengan 4 back ya, atau bermain dengan Arab karena kita tandang, meninggalkan 1 striker di depan atau 2 striker, kita bermain dengan ya 4 misalnya 5-1. Itu bisa aja kita melakukan itu. Rafael berarti di depan sendiri ya akan dilakukan ya. Atau kita bermain dengan 4-4-2. Berarti ada 2 di depan, Ragnar dan Rafael. Yang ini bermain dengan Arab. Nah, 4 ya. Berarti kalau di 2 di belakang itu bisa Jai dan Rido yang akan bermain dengan 4 back flat ya, sejajar. Nah, Verdong tetap di kiri dan entah Asnawi atau dengan Sandi yang akan di kanan kalau kita bicara dengan 4-4-2. Nah, berarti di tengah itu akan ada tambah lebih kuat lagi. Bisa ada Sain di sana tampil lebih dulu dengan Nathan Tom Hai, dan juga ada 1 pemain di kanan yang kita bisa taruh, bisa Marcelino, bisa ada di sana. Ya, karena kan sudah ada 2 di depan dengan Rafael dan Ragnar. Ini kan opsi-opsi lain untuk tapi apa berani STY memainkan mengubah dari 3-4-3 ke 4-4-2 atau 4-5-1 menghadapi Arab ya. Karena pasti kita akan lebih banyak ditekan oleh Arab dan kita akan bermain dengan counter attack, lebih menunggu tentunya. Nah, lini belakang ini yang pasti akan menjadi pusat perhatian bagi STY untuk bisa kita kuat ya. Dengan Jai Ises kita tahu bersama, Jai Ises bermain 3 kali di nasional dan tidak pernah kebobolan ya, karena dia tidak bermain melawan Irak kan, 2 kali dengan Vietnam dan 1 kali dengan Filipina, dan selama dia ada itu clean sheet. Tantangannya memang melawan Arab, apalagi kita memainkan partai tandang. Makanya STY akan berpikir untuk bisa mencari kombinasi terbaik di jantung pertahanan kita. Nah, itu yang saya bilang tadi teman-teman ya, 3 opsi ini. Nah, mari kita tunggu bersama apa yang akan dilakukan ketika Jordi tidak akan bermain di sana, dan kita harus siap menghadapi tekanan dari Arab Saudi. Semoga kita mendapatkan hasil yang oke ya, tidak perlu menang sebenarnya. Itu terlalu sulit, walaupun dalam sepak bola itu bisa terjadi, tapi kalau kita tidak kalah dan bermain imbang itu sudah suatu hal yang luar biasa buat Indonesia dalam pertandingan pertama di grup C babak Piala Dunia Zona Asia tanggal 5 September yang akan datang. Oke? Dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.